Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel David. Kali ini kita akan membahas cara membuat kertas limbah menjadi bisnis home industry ya. Kita akan membuat limbah-limbah kertas ini menjadi tas yang bernilai tinggi di pasaran ya. Mari kita saksikan cara membuatnya. Pertama-tama kita lengkuk ya, buat garis sepertiganya ya. Kita lihat, kita buat garis sepertiganya, lalu kita lengkuk bagian ujungnya. Kemudian untuk bagian ujung dari kertas kita lem sedikit aja, lebih tipis. Bisa kita juga menggunakan kuas untuk lemnya. Bisa kita menggunakan lem glukol ataupun lem yang lain ya, yang harganya lebih murah. Setelah di ujungnya kita lem, kita rapatkan, lalu kita tekan. Bisa menggunakan jari ataupun gunakan kain ya, agar lebih rata dan lebih maksimal. Lalu dibentuk ya, bagian ujungnya menjadi dua bagian. Bagian itunya juga sama gitu kan. Jadi bagian sininya kita bentuk, kita buat garis terlebih dahulu. Setelah terbentuk garis, baru kita lekuk menjadi seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini ya, kita perhatikan. Setelah kita lem tadi, kita buat garis tengah dari bagian sisi kiri ataupun sisi kanan, lalu kita tekan menjadi dua bagian sini ya. Antara ujung kertas dan ujung kertas sini harus rata ya. Jadi agar pembentukan kertas atau tas tersebut lebih rapi ya. Setelah itu kita buat kupingnya bagian atas ya, bagian atas. Nah seperti ini ya, kita perhatikan, kita lekuk bagian ininya. Bisa kita ulangi. Pertama kita lihat bagian sininya, nah lalu kita tekuk. Nah, perhatikan nih cara menekuknya. Bagian sini, bagian ujung sini harus, bagian sini harus rata ya, ditekan, ikutin garis ya. Kita buat garis terlebih dahulu ya. Oke, lalu bagian sisi kirinya pun sama ya, bagian sebelahnya kita tekuk. Nah, kita tekuk, nah, harus rata ya. Lalu bagian panjangnya ya, atau ininya, kita tarik garis yang rata. Nah, usahakan rata ya, karena kalau tidak rata maka ujung antara kiri dan kanan tidak akan ketemu garisnya. Nah oke, kita perhatikan ya. Oke, setelah itu kita lipat ya. Kita melipatnya, bagian sininya harus ikutin bergaris ya. Jadi garis tengah sini kita lipat. Lipat bagian sini pun sama ya, kita lipat. Oke, bagian bawah ya, untuk bagian bawah sama ya, kita tekuk. Kita tekuk sama seperti bagian atas tadi ya, kita tekuk. Oke, kita perhatikan nih, ketika tekuk. Lalu untuk membuat bagian ininya, bagian bawah pantatnya, perhatikan jarinya ya.
kita tekan bagian sininya, nah bagian ujungnya, lalu bagian ujung sisi atasnya harus diratakan. Nah, setelah rata kita tarik. Bagian samping pun sama ya, yang berlawanan kita tekuk. Nah, setelah rata baru kita tekan bagian sininya, bagian ujung sini ya, kita masukkan jari, nah sedikit, baru ujung atasnya kita dirapikan. Setelah itu kita tarik garisnya. Kita tarik, lalu kita buat susunan seperti ini ya. Oke, ini pun sama ya bagian ujungnya ya. Bisa kita perhatikan ya, coba kita ulang lagi ya, caranya. Nah, setelah kita lengkuk, kita buat ujung sebelahnya udah dirapikan, lalu kita tekan ke bagian kiri sini, lalu kita tekuk tengahnya. Perhatikan ya, bisa diperhatikan ya. Oke, setelah itu kita tekan, kita rapihkan. Oke, ini untuk bagian bawah ya teman-teman ya. Jadi untuk bagian bawah tasnya, cara melipatnya seperti ini ya, agar bagian sisi atau kanannya bisa ketemu dan hasilnya pun akan rapi. Setelah itu kita masukkan kertas ukuran dengan bagian bawahnya, untuk telapak bagian bawahnya ya. Oke, kita masukkan bagian kertas ya, kertas tersebut sebagai alas untuk bawah tasnya. Lalu kita beri lem sedikit, bisa menggunakan kuas, sikat gigi. Lalu kita rapatkan bagian sisi kiri sama sisi kanannya. Untuk ininya juga diberi ini sedikit aja ya, hanya tidak usah terlalu banyak intinya ya. Untuk ini hanya sekedar untuk merapatkan agar tidak terlepas. Oke, kita tekuk bagian kirinya, bagian kiri bawah tasnya, yang sebelahnya pun sama kita tekuk. Oke, kita tekan. Bisa kita menggunakan jari untuk merapikan, bisa juga kita menggunakan kain agar daya lekat lebih maksimal ya, dan lebih rapih intinya. Oke, kita lihat ya hasilnya seperti ini ya. Ini adalah bagian bawah tasnya ya. Nah, kalau kita perhatikan seperti ini ya hasilnya ya. Kalau kita perhatikan seperti ini, kita lihat daya ininya ya, bagian bawahnya kita lihat ya, yang kita buat tadi. Nah seperti ini ya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Ini disebut bagian kuping ya, sama kita seperti bagian bawah tadi kan kertas, untuk bagian pengikat tali tas intinya. Oke, lalu kita masukkan untuk bagian atas ya rekan teman-teman ya semua ya. Oke, kita masukkan ke sisinya. Oke, lalu setelah itu kita tekan, kita rapatkan. Sebelahnya juga sama ya.
lihat ya, kita masukkan. Hati-hati ya, karena ada lemnya sedikit ya. Lalu setelah ini kita rapikan. Setelah rapi, kita lihat ini, pas kita tekan biar lebih rapat. Oke. Dirapikan ya, jadi ditekan dengan kain ya, agar lem pada bagian kertas tadi tidak terlepas kembali. Jadi hasil yang kita dapatkan lebih maksimal. Oke, kita lanjut lagi ya. Lalu untuk bagian yang kita kasih bagian kuping kiri kanan tadi, kita gunakan alat untuk membolonginya ya. Di sini kita buat sebagai tali untuk tas kertas itu tuh ya. Jadi kita lihat ya, sini ada untuk mengikat tasnya ya. Oke, kita lanjut. Cara ngikat talinya kita perhatikan ya, dari luar dulu ya kita masukkan. Oke, yang sebelahnya kita masukkan. Oke. Setelah itu kita tarik lalu kita putar, ikat ya, kita ikat. Oke, kita lihat ya hasilnya ya, seperti ini ya. Lalu kita setelah masuk ini, kita lihat hasil ininya. Nah, oke, sebelah kirinya ini sama juga ya. Nah, oke, kita buat, kita ikat ya. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lihat ya kalau ini ya. Oke, kita lihat bagian ini jadi seperti ini bentuknya ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, nah jadi seperti ini ya teman-teman ya, hasilnya ya kita lihat ya. Jadi ini kalau teman-teman untuk kayak seperti selamat untuk pengucapan hari raya, atau bisa kita gunakan sablon ya untuk membuat desain karakter nama ataupun ucapan-ucapan selamat hari raya ya. Ini untuk kita pasarkan di kios-kios, bisa di fotokopi ataupun di mall atau untuk toko baju ya, untuk tas belanja ya. Teman-teman, kita lihat ya cara membuatnya. Ini adalah cara untuk bagian bawah ya. Kita perhatikan, kita masukkan kertas yang sesuai dengan ukuran kertas bagian bawahnya, lalu dilem sedikit agar tidak terlepas ya. Kita perhatikan, kita lihat. Lalu diratakan bagian belakangnya dengan kain, bisa juga menggunakan tangan. Oke, ini ada kertasnya seukuran pantat bagian bawah ya, tersebut bagian belakangnya ya. Dimasukkan ke dalam bagian belakangnya, diratakan, lalu diberi lapisan lem sedikit. Nah, lalu ditekan, dan bagian ujungnya pun diberi lem agar dia dapat rapat menempel bagian ininya, lalu ditekan dengan kain untuk hasil yang maksimal ya, agar tidak terbuka ya. Kita lihat lagi caranya.
perhatikan ya langkah-langkahnya. Ini kita bisa menggunakan lem glukol ataupun lem kertas ya yang biasa digunakan, atau juga kita bisa membeli lem untuk kertas ini di toko-toko khusus untuk industri kertas ya pastinya, karena harganya pun lebih murah dan sedikit miring ya harganya. Ya teman-teman semua bisa diperhatikan ya. Ini untuk bagian bawah kertasnya. Ini adalah hasil pembuatan tas ya. Pembuatan tas setelah dibuat, dikemas, di packing, dibungkus satu persatu ya. Dalam satu ini terdapat satu lusin hasil buah. Nah setelah dikemas, di packing, baru dipasarkan ya di toko-toko atau di tempat-tempat supermarket ataupun mall-mall yang akan menjadi pasaran.